Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang Mr. Zack dapatkan dari seorang kawan. Kita sebut saja narasumber kita ini sebagai Mas Amir. Terjadi sekitar tahun 90-an di mana Mas Amir ini masih bersekolah sekitar kelas 6 SD-an, 6 atau kelas 1 SMP. Jadi Mas Amir ini tinggal di sebuah kota kecil, di mana kota kecil tersebut ada sebuah pabrik yang dibangun pada zaman kolonial. Jadi Mas Amir itu tinggal di sekitar pabrik yang dibangun oleh zaman kolonial. Untuk menuju ke jalan utama atau menuju ke kota, jadi karena ini tempatnya terpencil atau tempatnya di pelosok, untuk menuju dari sekitar pabrik menuju kota itu cukup jauh. Umumnya orang pada zaman itu naik angkutan umum atau naik sepeda. Karena jaraknya yang boleh dibilang jauh, maka warga sering menggunakan semacam kebun kosong, semacam tanah kosong yang sering digunakan warga untuk menjadi jalan pintas dari kota dan menuju kota, dari kota menuju ke pabrik tua tersebut, atau sebaliknya dari pabrik tua menuju ke pusat kota. Itu bukan jalan, artinya bukan jalan seperti umumnya jalan yang dibuat oleh pemerintah, itu hanya tanah kosong. Ada yang mengatakan itu tanah milik negara, ada yang bilang itu tanah milik pabrik, ada yang bilang itu tanah milik orang. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan selama belasan tahun, warga sering lewat situ, jadi lama-lama menjadi seperti jalan umum, padahal itu artinya aslinya adalah tanah orang. Jalan itu digunakan untuk mempersingkat jarak tempuh, karena umumnya kan orang jalan kaki untuk menuju ke halte bis atau menggunakan sepeda untuk menuju kota. Hanya saja di jalan itu ada rumor dari turun-temurun, dari kakek nenek sampai ke Mas Amir, bahwa kalau bisa jangan lewat di jalan itu selepas maghrib. Jadi memang itu tanah kosong yang kita dilewati. Karena dari semua saksi mata yang pernah diganggu atau yang pernah diperlihatkan, itu ada suatu sosok yang menakutkan, mengganggu, berupa orang menyebutnya umumnya adalah hantu buntung. Jadi artinya separuh badannya atas itu penuh dengan luka, badannya penuh dengan luka, tapi tidak ada kaki, hanya ada lutut atau paha. Banyak anak-anak yang tidak percaya karena dipikir itu untuk menakut-nakuti anak-anak supaya pulang tepat waktu sebelum maghrib atau jangan pulang terlalu malam. Tapi memang umumnya warga situ kalau sudah malam itu akan memutar lebih jauh, lewat jembatan, kemudian memutar menuju belakang rumah dinas dari pabrik tua tersebut, memutar baru masuk ke perkampungan warga. Jadi kalau lewat jalan itu, lewat kebun yang dibuat jalan itu bisa langsung memotong jalan menuju ke perumahan warga, tidak lewat perumahan dinas pabrik tua tersebut. Tapi sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan, yang sudah beratensi, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, dan yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan
kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zaik lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Sampai suatu ketika Mas Amir ini ya, karena sudah kelas 6 SD, sudah mendekati SMP, jadi sudah mulai timbul rasa, ya boleh dibilang pencarian jati diri, sudah akil balik. Jadi rumor-rumor bahwa jalan itu secara tidak tertulis ada aturan jangan dilewati setelah maghrib. Jadi ceritanya Mas Amir ini memang sengaja ingin pulang malam gitu, sengaja ingin pulang malam. Dia merasa sudah besar, sudah mendekati kelas 1 SMP, dan dia bermain dengan temannya. Pada waktu itu kalau tidak salah ada suatu pertandingan sepak bola yang ada di stadion, dan Mas Amir ini nonton ya, berdua dengan salah satu tetangganya, sebut saja namanya Mas Agus lah. Jadi Amir dan Agus ini naik sepeda dari rumahnya yang di dekat pabrik tua tersebut. Pabrik itu dibangun sekitar tahun 1800 ya, menuju kota untuk nonton pertandingan, dan sengaja pulangnya malam. Yang penting tidak terlalu malam, tidak jam di atas jam 10. Setelah selesai nonton pertandingan ya, mereka masih main dulu, masih boleh dibilang jajan di alun-alun, makan jagung bakar dan sebagainya. Kira-kira jam 20.30, setengah 9 malam mereka ini pulang gitu ya, dengan mengayuh sepeda. Karena walaupun bersepeda, tapi karena memang jarak dari pusat kota menuju ke pemukiman sekitar pabrik itu jauh, jadi Mas Agus ini kecapean, dan Mas Agus ini bilang sama si Amir ya, narasumber, "Mir, kita lewat jalan pintas yang di kebun itu aja, yang katanya angker kalau malam." Nah, Mas Amir ini seperti tertantang kan. Oke lah, siapa takut, paling itu juga rumor, atau itu cuma sekedar isu supaya anak-anak tidak pulang malam. Singkat cerita, setelah mengayuh sepeda menuju ke arah pabrik tua tersebut, mereka memasuki jalan pintas ya, yang memang berupa kebun tanah kosong, entah milik siapa. Jalanlah ya, karena memang jalannya boleh dibilang sempit ya, tidak bisa berjalan sepeda beriringan, maka dua orang ini, Agus dan Amir, turun dari sepeda, dan sepeda dituntun ya. Sepeda dituntun dengan, waktu itu Mas Amir di depan, Mas Agus di belakang. Mereka beriringan karena memang jalannya di waktu itu masih tanah dan sempit ya, masih rumpil gitu. Apalagi ditambah dengan kiri kanan yang gelap karena memang tidak ada lampu penerangan jalan. Nah, karena Mas Amir di depan, dia melihat jalan gitu kan, sambil ngobrol panjang lebar. Sampai suatu ketika di suatu titik yang memang rumornya di situ tempat yang sering munculnya penampakan ya, yang dibilang sebagai hantu buntung itu, Mas Amir ini seperti apa ya, seperti nantang gitulah ya. Jadi pakai bahasa Jawa pada waktu itu, endi gak ono gitu. Nah, Mas Agus ketawa kan. Wah, ternyata begitu jalan berapa meter, Mas Agus ini teriak gitu ya, teriak histeris, dan tiba-tiba seperti kaku, tidak histeris, seperti kaku. Mas Amir ini kan membalik belakang, dipanggil-panggil, Gus gitu. Mas Agus ini seperti setelah menjerit itu seperti terpatung gitu ya, seperti membatu, sepedanya jatuh dan berdiri benar-benar kaku gitu kan. Nah, karena Mas Amir ini takut ya, entah takut, misalkan takutnya Mas Agus ini digigit ular atau apa, Mas Agus ini menjatuhkan sepeda,
dia terus lari menuju ke terdekat adalah menuju ke perumahan dinas dari karyawan pabrik. Lapor ke penjagaan ya, lapor ke satpam, kemudian dibunyikan kentongan dan berkumpullah warga ya. Apalagi tahun 90-an ya, jadi hanya dengan kentongan gitu. Singkat cerita, Mas Amir ini memberitahu bahwa ada kawannya ketika pulang memang sengaja meling gitu ya, sengaja nakal untuk pulang malam, itu lewat situ dan sempat nantang gitu, di gak ono, mana nggak ada, maksudnya pengen lihat, kalau memang ada pengen lihat Mas Amir ini. Tapi ternyata Mas Agus ini teriak dan dia tiba-tiba membatu atau mematuk. Dibawalah ya, diangkat oleh warga, dibawa ke terdekat. Pada waktu itu ditaruh di semacam klinik dari milik pabrik tua tersebut. Dicek oleh petugas piket, tidak ada bekas-bekas gigitan ular atau gigitan serangga, tapi Mas Agus ini masih membatu gitu kan. Mas Amir manggil-manggil, warga mau manggil, semua manggil, ada yang mukul-mukul pundaknya gitu, ada yang manggil-manggil, ada yang mukul-mukul. Tetap Mas Agus ini seperti patung gitu, membatu. Tapi napasnya masih ada, tangannya masih bisa digerakkan, tapi dia seperti orang bengong gitu ya, seperti nggak ada di situ, seperti kalau orang Jawa bilang seperti orang suwung gitu ya, seperti pikirannya kosong. Karena ada rame-rame dan berita itu cepat tersebar, ada salah satu warga yang kemudian berinisiatif untuk memanggil 2 orang. Yang satu kita sebut saja ahli agama ya, Pak Kiai. Satu lagi seperti orang yang dituakan, katakanlah nama yang satu Pak Kiai Abdullah, nama samaran. Satu lagi katakanlah Mbah Sastro, orang yang dituakan, dan beliau ini menurut kepercayaan orang sekitar adalah orang yang waskita, orang yang punya kelebihan, dan beliau ini pemeluk atau keyakinan kejawen. Mas Agus ini masih suwung gitu ya, masih kosong pikirannya, dan Mas Amir merasa bersalah karena memang dia yang mengiyakan untuk lewat jalan yang katanya angker, karena dia tidak percaya dengan rumor dari warga sekitar bahwa situ adalah angker. Setelah dijelaskan oleh Mas Amir, maka Pak Kiai ini dan kolaborasi dengan Mbah Sastro ini kemudian untuk mencoba untuk memanggil lagi supaya si Agus ini bisa sadar, bisa kembali utuh ya. Ini memang seperti orang yang suwung, seperti orang yang tidak ada pikirannya, hidup tapi dia dipanggil, dia apa-apain aja tidak ada respon. Oke. Mbah Sastro pada waktu itu menurut Mas Amir itu meminta parfum atau wangi-wangian, termasuk diambilkan hal-hal yang wangi, dalam hal ini kembang ya, kembang dan semacam kayak yang kalau dibakar jadi wangi seperti dupa gitu. Sedangkan Mbah Kiai Abdullah ya, beliau wirid, wudu dan berwirid di pojok ruangan ya, intinya sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berikhtiar menyembuhkan si Agus. Sudah selesai berzikir entah berapa menit gitu, dan Mbah Sastro juga seperti samadhi gitu, duduk bersila samadhi dengan ada semacam daun pisang yang dibentuk seperti mangkok, diisi dengan kembang-kembang wangi dan diasapi dengan dupa ya. Jadi memang tujuannya sama tapi caranya beda. Mbah Sastro dengan kejawennya, Mbah Kiai itulah dengan wiritan dan zikirnya ya. Ini entah janjian atau entah kenapa atau bagaimana, tapi intinya doa dua tokoh tersebut bisa hampir bersamaan. Air
Pak Kiai minta air dan Mbah Sastro pun minta air ya. Anehnya seperti janjian gitu. Bunga tadi diisi air ya. Artinya air dicemplungkan kemudian disiram-siramkan ke tubuhnya Mas Agus, dan Pak Kiai kemudian membasahi rambutnya. Entah kenapa tiba-tiba Mas Agus yang tadinya dia mematung walaupun masih bernapas, masih hidup, tapi seperti sekian menit, sekian jam itu seperti patung aja, nggak ngapa-ngapain, suwung, pikirannya kosong lah ya. Itu tiba-tiba dia seperti muntah gitu ya, seperti muntah, keluar muntahan warna hijau dan kemudian teriak gitu ya. Wah, teriak benar-benar ketakutan. Seperti kata Mas Amir, seperti melanjutkan teriakan yang awal tadi. Teriakan sebagaimana orang yang kaget atau orang yang ngeri dan takut gitu. Nah, di situ juga ada orang tuanya Mas Agus kan. Jadi Mas Agus memeluk bapaknya gitu kan. Setelah ditenangkan ya, bahasa Jawanya direh-reh gitu, ditenangkan. Akhirnya Mas Agus ini cerita gitu ya. Jadi ini dari sudut pandangnya Mas Agus ya, yang didengar dan disampaikan ulang oleh Mas Amir. Nah, karena Amir di depan, Agus kan di belakang. Nah, sampai suatu ketika Amir ini kan seperti nantang kan, "Ndi kaono, aku arep weruh." Nah, Mas Agus yang di belakang tuh melihat kira-kira 5 meter di depan. Anehnya Mas Amir nggak ngelihat, yang ngelihat hanya Agus. Agus itu melihat ada seperti makhluk laki-laki, tingginya sekitar 100, karena mereka masih anak-anak ya, tingginya sekitar 170-an cm, namun mukanya tuh muka yang antara geram, marah, sakit jadi satu, penuh dengan darah, bajunya sobek penuh dengan darah, dan tidak ada kakinya, hanya berhenti sampai dengan lutut gitu kan ya. Nah, kemudian yang dilihat Mas Amir, Mas Agus itu kan menjadi menjadi seperti patung, tapi di sudut pandangnya Mas Agus, si makhluk itu mendatangi dia dan kemudian seperti masuk dan seperti berkomunikasi, tapi berkomunikasi seperti bukan di alam sini tapi di alam sana. Jadi menurut Mas Agus, makhluk itu adalah korban perang. Jadi sekitar tahun 1947 atau 48 ketika ada aksi kolonial polisi ya, aksi polisi Belanda ya, sekitar tahun 47 atau disebut sebagai class action 47-48. Pabrik yang tua itu kan sudah berdiri dari tahun 1800. Nah, pabrik itu diduga oleh para pejuang digunakan sebagai markas Belanda dan alat-alat untuk pembuatan suplai senjata ya, seperti mungkin membuat helm, membuat peluru dan sebagainya ya, namanya zaman perang. Jadi dari pihak Republik ingin merebut pabrik tua tersebut, dari pihak Belanda ingin mempertahankan pabrik. Nah, ada seseorang yang pada waktu itu memang mengendap-endap ya, seorang pejuang yang mengendap-endap ingin masuk ke pabrik itu. Ternyata dulunya yang sekarang menjadi kebun terbengkalai itu dulunya adalah kebun milik pabrik, dan di situ dipasangi jebakan dan ranjau. Maka pejuang itu terkena ranjau sampai 2 kakinya ini pecah berkeping-keping dan dia meninggal karena kehabisan darah. Jadi kakinya hancur sampai ke lutut, badannya kena serpihan ledakan ranjau dan jatuh ke tanah ya. Jadi tidak meninggal seketika, meninggal mungkin beberapa saat kemudian karena kehabisan darah. Dan dia mengatakan, makhluk itu mengatakan, dia tidak ingin mengganggu, dia ingin menyampaikan bahwa tolong saya disempurnakan. Ya mungkin badannya sudah habis ya dimakan cacing atau bagaimana, tapi intinya ya menurut orang yang percaya ya bahwa ada sesuatu yang memang harus disempurnakan. Jadi sering, kalau bahasa Jawanya sering ngetok gitu ya, sering memperlihatkan bahwa dia tuh ingin diselamati atau ingin
sempurnakan. Karena pada waktu itu menurut si makhluk tersebut kepada Mas Agus, penyerbuan pabrik itu boleh dibilang kalah ya atau gagal karena banyak pejuang yang gugur. Kemudian di sekitar parameter pabrik tua milik Belanda itu banyak dipasangi ranjau, dan karena posisi pabrik kan lebih tinggi ya, ada menara, ada cerobong asap dan sebagainya. Di situ dipasang sniper atau penembak runduk. Jadi banyak sekali pejuang yang gugur. Salah satunya adalah yang sering memperlihatkan diri kepada warga. Dia meminta untuk disempurnakan. Kalaupun tidak ketemu kakinya dan karena sudah hancur, minimal disempurnakan. Ya, wawalam bisawab, bisa jadi benar adanya, bisa jadi makhluk lain atau jin korin yang menyerupai atau berpura-pura. Tapi kemudian intinya warga mengadakan selamatan dan kemudian atas kesepakatan warga, selamatan itu tidak hanya berdoa bersama, tapi juga di rame-rame gitu diadakan semacam kayak ada bola voli, ada pertunjukan dan sebagainya. Karena tahun 90-an kan tidak begitu banyak hiburan. Ya entah betul atau kebetulan, setelah itu jalan itu menurut orang lebih enak dilewati. Bahkan mereka sudah mulai lewat di atas maghrib, tapi walaupun belum sampai malam sekali, masih surup atau maghrib jam 7 isya itu masih berani lewat warga. Kalau dulu sama sekali tidak berani lewat ya. Jadi itu kisah yang Mr. Zack dapat dari seorang kawan. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman puas ya. Sebelum Mr. Zack undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah beratensi, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.